Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi ya di kombinator ya. Di pertemuan 16 ini Ibu akan membahas tentang kombinatorial ya. Ya, jadi kombinatorial ini berfungsi dalam membuat password ya. Jadi password atau sandi lewat namanya. Jadi sebuah sandi lewat atau password panjangnya ada 6 sampai 8 karakter. Dan karakter itu boleh berupa huruf atau angka ya. Jadi huruf dan angka itu digabung, diacak ya. Kalau kita ada hurufnya ada 26 dan angkanya ada 10 ya, dari 0 sampai 9 ada 10. Kemudian kita kombinasikan angka sama huruf tersebut, maka baru terbuat password ya. Jadi ini fungsi di kombinatorial ini ya. Jadi jadi ini definisinya. Jadi kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Jadi solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara mengatur objek-objek tersebut dalam sebuah himpunan. Ya, jadi kelebihan dari kombinatorial di sini ya, kita tidak harus mendaftarkan objek-objek tersebut gitu. Jadi dengan rumus tertentu kita dapat memperoleh berapa susunan objek yang bisa kita buat menjadi sebuah password atau kata kunci gitu kan. Jadi itulah kegunaan dari kombinatorial di sini. Jadi percobaan atau kaidah dasar menghitung kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial itu ada kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Ya, di sini kita pakai logika yang kemarin ya, dan atau gitu. Kalau dia dan, maka dia itu adalah perkalian. Kalau dia atau, maka itu penjumlahan gitu ya. Jadi kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Ya, bisa n percobaan gitu. Ya. Jadi sekarang kita bahas dengan 2 percobaan dulu. Ya, jadi kaidah perkalian atau rule of product yaitu kita mempunyai 2 buah percobaan. Ya, percobaan pertama kita memperoleh P hasil, percobaan kedua kita memperoleh Q hasil. Ya, kalau percobaan 1 dan di sini ada kata penghubung dan ya. Jika percobaan 1 dan percobaan 2, maka kita peroleh dengan perkalian P dikali Q hasil. Ya. Kemudian kalau kaidah penjumlahan atau rule of sum ya, percobaan 1 P hasil, percobaan 2 Q hasil, percobaan 1 atau di sini ada kata atau. Jadi percobaan 1 atau percobaan 2, maka kita selesaikan atau kita cari susunan angkanya atau susunan objeknya dengan menggunakan penjumlahan ya, P ditambah Q hasil. Yaitu kaidah dasar menghitung dengan 2 percobaan. Kita lihat contohnya ya. Di sini ya, di sini ketua angkatan TI 2010 hanya satu orang, pria atau wanita. Jumlah pria TI 2010 ada 65 orang dan jumlah wanita ada 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatannya tersebut? Jadi ketua itu kan cuman 1 orang ya. Dan 1 orang itu yang dipilih pria atau wanita. Apa kata penghubungnya di sini? Atau. Maka banyak susunannya berapa? Jadi cara banyak memilihnya di sini atau tadi apa? Atau pakai kaidah penjumlahan. Jadi kita tambah aja 65 tambah 15 orang ada 80 cara. Jadi cara memilih ketua angkatan di sini adalah 80 cara ya, 80 cara. Ya. Jadi itu fungsi dari kombinatorik ya. Kita
tidak harus memaparkan gitu atau menjabarkan ya. Biasanya kan kita menggunakan diagram pohon ya untuk membuat berapa banyak cara susunan memilih ketua ya. Dengan rumus kombinatorik ini kita cuman melihat di sini kata apa yang dipakai gitu ya di sini, atau maka itu adalah kaidah dari penjumlahan. Yang kedua, di sini 2 orang perwakilan TI 2010 mendatangi dosen untuk protes nilai ujian matematika diskrit. Jadi wakil yang dipilih 1 orang dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Jadi 2 wakil ini 1 orang pria dan 1 orang wanita, kan 2 ya. Jadi cara memilihnya di sini, ini kata penghubungnya apa? Dan. Jadi kalau dan apa? Perkalian. Jadi kita kalikan aja. Kalau wanitanya berapa tadi? 65 dan kalau prianya 65 orang dan wanitanya 15 orang. Jadi 65 kali 15 ada 975 cara. Ya. Paham ya? Itu contoh 1 dan contoh 2 ya. Dengan 2 buah percobaan. Kemudian perluasan kaidah dasar menghitung sebanyak n percobaan. Ya, misalnya ada n percobaan, masing-masingnya ada PI hasil. Kaidah perkaliannya atau rule of product-nya. Jadi kalau kaidah perkaliannya kita kalikan sebanyak n hasil. Kalau kaidah penjumlahan kita jumlahkan sebanyak n hasil gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh yang ketiga. Bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang stringnya 5 bit, B panjang stringnya 8 bit. Ya, jadi bit biner di sini apa? Bit biner di sini, bit itu singkatan dari binary digit. Ini diambil dari kata B dan T ya. Jadi bit itu binary digit yang nilainya itu 0 atau 1 kan. Ya, jadi di sini kita mau mencari panjang string 5 bit. Jadi kalau panjang stringnya 5 bit berarti di sini 5 1 2 3 4 muat ya. Dulu. Tadi bit apa? Binary digit. Nilainya dari nilainya 1 atau 0 ya. Ini B sama T. Nilainya 0 atau 1 ya. 0 atau 1. Dah. Kemudian di sini panjang string 5 berarti 5 buah ruangan yang ada ya mau diisi 1 2 3 4 5. Kemudian bit itu kan cuman ada 2 angka 0 dan 1. Jadi masing-masing ruangannya ini kita isi 2. 2 nih kemungkinannya 0 atau 1. Ini 2 0 atau 1. Kemungkinannya 2 2 2. Maka di sini kita dapat merumuskan 2 pangkat 5 ya. Ya, 2-nya pangkat 5. 2-nya tuh dikalikan sebanyak 5 kali kan. Kemudian panjang string 8 bit. Ya, 8 bit ini sama dengan 1 binary. Berarti ini
Ini berarti ada 8 ruang ya. 1, 2. Hapus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah aja buat bikin ya. Nih. Jadi di sini ada 8 ruangnya. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ruangan yang pertama itu isinya ada 2 kemungkinan, 0 dan 1. Berarti 2. Ini juga 0 dan 1, 2. 0 atau 1 ya. 0 atau 1, 2. Jadi kemungkinan tiap-tiap ruangan itu ada 2 ya. 0 atau 1. Jadi 2, 2, 2, 2. Ya, jadi di sini bisa kita bikin 2 pangkat 8 karena perkalian 2-nya itu sebanyak 8 ya. Dari soal ini, dari contoh ini kita dapat tulis di sini 2 pangkat n ya. N ini adalah banyak dari percobaan tadi ya. N-nya adalah banyak percobaannya ya. Kalau misalnya ada 3 string berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Paham ya? Dah, Ibu hapus lagi. Hapus. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Nih. Sandi lewat atau password. Password itu disebut juga dengan sandi lewat ya. Sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berubah huruf atau angka. Huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak sandi lewat yang dibuat ya. Di sini jumlah passwordnya pada angka itu kan ada 26 ya, ada 26. A sampai Z itu kan jumlahnya 26 ya. Kita tahu tadi password itu adalah kombinasi antara angka sama huruf. Jadi huruf di sini ada 10 itu mulai dari 0 sampai 9. Kalau kita gabungkan huruf sama angka ada 36 karakter kan ya. 26 tambah 10 ada 36 karakter. Kemudian di sini katanya jumlah kemungkinan sandi lewat yang panjang 6 karakter. Jadi kalau panjangnya 6 karakter, 36 ini kita pangkatkan n ya. N-nya berapa? 6. Jadi 36 pangkat n. Ya, tadi itu 2 karena kita lihat yang contoh 3 tadi 2 pangkat n, Ibu ambil 2 itu berasal dari 0 dan 1 kan. Kalau dia ada 36 karakter berarti 36 pangkat n percobaannya. Berapa n percobaannya? N percobaannya ada 36. Ada 6 ya. 36 ini berasal dari jumlah karakternya ini. Ya, kemudian jadi 36 dikali 36 kali 36 kali 36 sebanyak 6 kali. Hasilnya ini ya. Kemudian kalau jumlah kemungkinan sandi lewatnya 7. Panjang 7 karakter. Jadi 36 pangkat 7. Ini 36 pangkat 7 ya. Jadi 36-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Jadi ini hasilnya. Kalau jumlah kemungkinan sandi lewatnya 8 karakter, berarti 36 pangkat 8 ya. Ini hasilnya. Kita lihat soalnya tadi. Sandi lewat sistem komputer panjang 6 sampai 8. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Ini atau ya. Kalau atau apa? Penjumlahan. Jadi kita jumlahkan semuanya. Nih. Ya. Kita jumlahkan hasilnya ini. Jadi berapa banyak sandi lewat yang dibuat? Jadi sebanyak ini yang bisa dibuat ya.
Nah, ya sekian dulu materi yang Ibu sampaikan tentang kombinatorik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan japri Ibu ya. Insya Allah akan Ibu tanggapi secepatnya gitu ya. Ya sekian dulu materi dari Ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.